sekolah minggu sama adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Akan berganti ibadah ini dari awal pertengahan dan bisa berakhir di akhir dalam satu tahun. Dalam menjadi doa pertolongan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu Dengar Ya Bagi Tuhan Besar. Dengar
firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Ikut-Ikut. pemeliharaan Tuhan untuk kita semua yang dekat sama Tuhan. Nah, kalau dibilang-bilang kalau misalnya ada yang tanya, apa ada ya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Biasa-biasa aja, jalannya ya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang aku rasain kalau Tuhan kasih itu buat aku. Nah, kita mau belajar hari ini. Nah, pertama, Cici mau kita ingat dulu. Ada yang ingat kisah tentang Nuh nggak? Cici yakin semua pasti ingat tentang Nuh, dimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa semua sanak saudaranya, semua keluarganya beserta binatang-binatang untuk naik ke dalam kapal yang sudah dia buat yang sedemikian rupa, karena ternyata Tuhan mau kasih air bah untuk bumi, sehingga ketika air bah itu datang, Nuh dan semuanya selamat. Nah, ketika itu kita tahu kan pada akhirnya Nuh semua dan semuanya itu selamat sampai ke bumi kembali, meskipun yang lainnya semua yang ada di bumi terkena air bah semua. Nah, dari situ kita belajar bahwa kalau kita semua itu taat sama perintah Tuhan, kalau kita semua mendengar
kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Nah, gimana caranya Jeng? Aku bisa tahu kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu rencana Tuhan. Nah, kita semua harus rajin baca Alkitab. Nah, di sini semua tertulis apa yang Tuhan kehendaki, firman Allah, 10 perintah Allah. Nah, semua kita harus baca di sini. Masuk Cici juga belajar banyak gimana caranya kita harus taat sama Tuhan dengan membaca Alkitab, atau mungkin renungan tiap hari, renungan tiap pagi. Terus apa lagi? Saat teduh, berdoa. Terus yang paling penting adalah bersyukur. Bersyukur ya tiap hari aku bersyukur cuy. Tapi apakah kita ingat gimana caranya bersyukur dengan hal-hal yang kecil? Mungkin kita bersyukur ketika kita dikasih HP baru, atau mungkin kita dapat hadiah, nah kayak gitu. Tapi pernah nggak kita pikir setiap hari itu ternyata berkat Tuhan banyak, pemeliharaan Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Contoh, ketika corona seperti ini, banyak orang atau usaha-usaha yang turun, tapi kita, anak-anak Tuhan, terus mama papa kita masih dikasih kesempatan untuk makan setiap hari, terus bangun dengan keadaan yang sehat. Kita tidak perlu pakai oksigen, tapi kita semua sehat dengan sempurna. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita semua dekat dengan Tuhan. Nah, gimana caranya kita mempertahankan pemeliharaan Tuhan itu? Dengan cara itu tadi, yaitu kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan gimana? Baca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, habis itu pernah nggak kita pikir, mama papaku itu hebat ya, sampai sekarang masih bisa kasih aku makan, aku diajak pergi jalan-jalan, terus habis itu aku selalu dikasih sangu. Nah, kita pernah mikir nggak, apakah mama papa kita itu yang harus dipikirin tiap hari itu ternyata banyak loh. Gimana caranya mengatur uang mereka, gimana caranya kebutuhan rumah tangga ini semua harus terlengkapi. Sedangkan di musim virus seperti ini banyak ekonomi yang menurun, tapi kita harus bersyukur karena keluarga kita semua diberkati. Meskipun tidak berlebih, tapi kita semua itu cukup gitu. Kemarin Cici ketika ibadah GBS, kita anak-anak GBS juga diingatkan lagi bahwa uang itu bukan alat untuk kebahagiaan. Jadi diingat ya, uang itu bukan alat kebahagiaan. Apa yang menentukan kita bahagia itu dari uang. Yang menentukan kalau kita itu bahagia atau tidaknya tuh ya lihat hartanya, lihat uangnya banyak atau enggak. Kalau enggak ya berarti nggak bahagia orangnya. Bukan gitu. Uang itu hanya alat saja supaya kita bisa hidup di dunia ini, tapi bukan taraf penilaian sesuatu tentang dia bahagia atau tidak, dia diberkati atau tidak. Itu bukan dari situ. Nah, jadi kita belajar mulai sekarang pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sekedar dari materi saja, tapi juga secara rohani. Apakah kita setiap hari bisa belajar bahwa nafas yang kita dapat, makan yang kita bisa makan, dan kesehatan yang kita punya itu adalah berasal dari pemeliharaan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjaga pemeliharaan Tuhan itu? Kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita selalu berdoa pada Tuhan, kita mengucapkan syukur kita pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dan alangkah baiknya kita sebagai anak-anak muda, kita juga menceritakan kisah cinta Tuhan dalam kehidupan kita kepada teman-teman sekitar kita, supaya nama Tuhan itu juga semakin dipermuliakan, dan teman-teman kita juga tidak hanya percaya dari firman yang dia dengar di gereja, tapi juga dari cerita hidup kita yang sebenarnya sudah kita jalani juga. Oke? Nah, Cici ada ayat penutup untuk hari ini. Kita buka ya di Filipi 4 ayat yang ke-19. Coba buka ya, Filipi 4 ayat yang ke-19. Cici baca ya.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Sudah dijanjikan bahwa Allah Tuhan akan memenuhi semua keperluanmu. Tapi apa? Tapi berdasarkan rencana Tuhan, bukan keinginan kita. Gitu. Jadi kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan, berserah penuh pada apa yang Tuhan rencanakan. Kita harus yakin bahwa rencana Tuhan tidak ada rencana yang mengecewakan, tapi rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik untuk kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah atau mungkin galau atau mungkin kita lagi jomblo, itu semua pasti adalah rencana Tuhan yang terbaik. Atau mungkin kita belum siap, atau mungkin memang kita belum saatnya untuk mendapatkan itu semua. Yang penting kita berserah saja pada Tuhan dan bersyukur. Itulah yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita sukacita. Coba deh lakuin itu dalam kehidupan kita. Cica yakin bahwa kita semua itu bisa merasakan sukacita dalam kehidupan kita kalau kita bersyukur dan berserah pada Tuhan. Oke, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita doa bersama-sama ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat buat kami semua, dan kami juga mulai hari ini dapat belajar untuk bersyukur dan selalu berserah kepada rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami juga mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.